Hey, haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Mari datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita. Menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Everybody sing with me, come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh yeah. Come on, dengan pujian ini bagi Dia. Let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, oh, ku kan bersuka dan ku kan menari. Hey, di hadapan Rajaku, menari sambil. Selamat hari Minggu, Shalom, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali kami berdua dapat menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang beribadah dengan setia bersama kami melalui Tuhan. GB Ebenezer YouTube Official. Puji nama Tuhan, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang Selamat mungkin bergabung buat baru Bapak pertama sekalian. kali. Selamat bergabung, di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silakan menghubungi nomor hotline ini dan ada barcode yang bisa di-scan. Bahkan sekarang kita juga ada Linktree yang bisa diakses melalui Instagram GB Ebenezer. Instagram. Ya, di sini ada step-stepnya, bisa ada Linktree-nya di sini di IG, bisa klik. Nanti di situ ada info-info yang bisa diikuti, baik ibadah online seperti ini ataupun ibadah kategorial yang Di ada. Linktree ini ada form ya. Ya, juga ada form registration. Jadi ada permohonan doa. Ya, di situ anggota, betul. Tinggal klik aja di sini, bisa diikuti. Kalau mau didoakan, ada form doa ataupun ada yang mau konseling, silakan. Mau dibaptis ataupun menikah, silakan mengisi form yang ada di Linktree ini. Puji nama Tuhan. Untuk adik-adik tetap beribadah di Ebenezer ibadah, Kids online. Ebenezer Kids ya, jam 9. Jam 9. 9 pagi. Ya, tetap semangat. Juga dengan MP Youth masih jam 3 sore. Jam 3 sore. Ya, anak-anak muda tetap semangat ya. Puji nama Tuhan. Juga dengan FWS tetap ada di Sabtu minggu berapa? depan. Tanggal berapa? Tanggal Di akhir Sabtu ya, akhir bulan. Ada ibadah wanita. Sabtu terakhir ya. Ya, Sabtu terakhir. Bahkan juga ada workshop ya, workshop yang bisa diikuti, workshop tentang make up class. Ini khusus untuk perempuan. Ya, khusus untuk para wanita. ya. Silakan mendaftar, harus daftar dulu. Di sini nanti akan diikuti melalui Zoom. Ya, ada sedikit renungan, tetap ada praise and worship, juga nanti ada workshop dari narasumber dari Puspita. Ya, jadi silakan bergabung, silakan daftar. Nanti juga ada surprise yang buat para wanita. Ada hadiah ya. Ada hadiah. Hadiah ya. Iya. Waduh, luar Puji biasa. nama Tuhan. Terima kasih juga untuk Prayer for Miracles. Tetap kita adakan setiap Kamis ya, melalui Zoom ya, kita jam 7 malam ya. Silakan bergabung dan bagikan terus link Zoom yang nanti kita akan share juga. Puji nama Tuhan, kita mendengar dan melihat kesaksian yang luar biasa, disembuhkan, bahkan dapat pekerjaan juga ya. Jadi tidak hanya penyakit tapi juga pekerjaan ataupun masalah apapun yang dihadapi, kita terus dukung di dalam doa. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah hari Minggu tetap dalam 2 format. Seperti ini jam 6 diakses Ya. dan nanti jam 10 live streaming. Dari gereja Ya. Wahid Hasim 67 Jakarta Pusat. Ya, masih tanpa jemaat. Doakan terus supaya keadaan di Jakarta semakin baik dan kita akan mengadakan ibadah
onsite dengan tetap terbatas. Puji nama Tuhan, kita tetap semangat untuk mengikuti ibadah. Amin. Sebelum kita mengikuti ibadah, saya undang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah ini di dalam doa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, hamba bersyukur dan bersukacita karena-Mu dan di dalam-Mu. Engkau sungguh Bapa yang kekal, Bapa yang sungguh sangat baik bagi kami semua. Saat ini hamba berdoa secara khusus untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Amos Hosea, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila hikmat dan pengurapan pewahyuan Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh jatuh di tanah hati yang subur, boleh bertumbuh dan berbuah lebat dan mempermuliakan Bapa. Saat ini hamba juga berdoa untuk seluruh tim yang terlibat dalam ibadah online service ini, sehingga boleh terlaksana. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada, mengikuti ibadah online service ini. Mari Tuhan berkenan melawat dan menjamah hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar, yang mengalami kekurangan Tuhan berkati dan cukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan yang baru yang Tuhan curahkan, limpahkan bagi seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Saat ini hamba juga menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan yang berkenan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Nikmati kebaikan Tuhan bersama-sama. Mari, dimanapun saudara berada, ketahuilah bahwa Dia Allah yang penuh dengan kebaikan, dan Dia mengasihi saudara dan saya. Dengan ucapan syukurmu katakan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber sukacita kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Oh yeah. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. To God be the glory. Let's go. Syukurmu, mari sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, selamanya, selamanya. Yes, haleluya. Tetap bertepuk tangan dengan sukacita, dengan pujian di hadapannya. Katakan, hanya Kau milikku, dan untuk selama-lamanya Engkau milik kami. Come on. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti
God be the glory. Come on, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh yeah. Oh. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? You hear me? Oh, it's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. That you are mindful of me, that you hear me when I call. Oh, is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. Oh yeah. It's amazing. Oh, I am a
persembahkan pujian pengagungan bagi Engkau, Allah kami yang baik. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar. Pujian pengagungan hanya layak bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh yeah. Thank you Jesus, thank you Lord. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Thank you Lord. Engkau layak terima pujian dan pengagungan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami naikkan ucapan syukur di hadapan Engkau, Allah yang baik, Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Sungguh layak disembah. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Kau setia, Kau tunjukkan kasih setiamu.
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Sungguh kau setia. Thank you Lord, thank you Lord. I love you, I love you, I love you more than anything. I love you, I love you, I love you, Lord. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan, dan itu menjadi ibadah kami yang sejati. Biarlah hidup kami berubah, tidak sama, tidak serupa dengan dunia ini, tapi kami dibaharui dalam cara berpikir kami, sehingga kami mengetahui kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Dan kami mau berkata, hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Kami mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kami dengan takut dan gentar, dengan menghasilkan buah roh, sehingga kami memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari Bapa, Engkau berfirman supaya firman Tuhan berbicara buat kami, dan firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan, sehingga apapun masalah, kondisi, keadaan yang kami alami, kami percaya ketika kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah, kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom Bapak sekalian, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak sekalian. Kita masih bicara tentang new mind, pikiran yang diperbaharui dalam Kristus Yesus, yang saya bacakan dalam Efesus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Efesus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya ayat 3, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tolong perhatikan saudara, ini hasil tulisan tangan saya. Ya, saya termasuk menulis itu kurang bagus ya. Nah, tapi perhatikan saudara, yang di atas itu tulisan tangan kiri, yang di bawah tulisan tangan kanan. Mungkin saudara bertanya, kok tangan kiri lebih bagus? Karena saya orang yang left handed, saya orang yang tangan kiri ya, left handed. Saya selalu menulis, mengerjakan banyak hal dengan tangan kiri, left handed. Tetapi ketika saya berusaha menulis nama saya dengan tangan kanan, saudara lihat hasilnya. Ternyata hasilnya sangat berbeda. Yang tulisan tangan kiri, yang biasa saya lakukan menulis dengan tangan kiri karena saya left handed ya. Orang Jakarta bilang dulu kebot ya. Lihat saudara, lebih jelas ya, dapat terbaca. Tapi kalau tulisan tangan kanan sudah lihat ya, Amos S-nya tuh nggak jelas ya. Hosea ini padahal saya berusaha dengan tangan kanan menulis pelan-pelan, tapi hasilnya juga tidak baik. Nah saudara, kenapa? Kalau kita melakukan satu pekerjaan ya dengan
menggunakan tangan yang berbeda atau melakukan aktivitas yang baru, membangun kebiasaan yang baru itu sulit. Ternyata saudara ada cara kerja di otak kita. Katanya proses belajar itu dimulai, sudah lihat gambarnya ya. Jadi proses belajar itu dimulai dari pikiran sadar, cerebral cortex namanya. Setelah dilakukan berulang-ulang, maka perilaku baru itu akan berpindah ke otak bawah sadar, basal ganglia. Akibatnya katanya, perilaku baru dapat dilakukan tanpa kesulitan. Anak-anak kalau sudah lihat menulis, pertama kali belajar menulis, kesulitan. Anak-anak juga waktu kita masih kecil, ikat tali sepatu juga kesulitan. Karena kenapa? Karena proses belajarnya. Ya, belajar untuk membaca, belajar untuk menulis, belajar untuk ikat tali sepatu, untuk belajar banyak hal. Itu memerlukan satu pembiasaan. Dengan kata lain apa saudara? Jadi ketika saudara kita melakukan satu aktivitas yang baru, sehingga otak kita, pikiran kita harus melakukan sesuatu yang baru, itu ada kesulitan, ada tantangan. Kalau orang berkata, Pak, sulit merubah kebiasaan. Betul. Karena cara kerja otak kita saudara ya sudah melakukan penyesuaian. Jadi katanya saraf-saraf otak kita, kalau kita orang tangan kanan kayak saya nih saudara, katanya otak bagian kanan yang lebih aktif. Kalau orang tangan kanan, otak bagian kiri yang lebih aktif. Jadi dengan kata lain begini saudara, ketika kita mau mencoba melakukan sesuatu yang baru, melakukan kebiasaan yang baru, mulai juga mengalami yang namanya satu pembaruan dalam berpikir, kita akan mengalami kesulitan. Ini secara fisiologis sudah ditinjau. Nah saudara, pada saat ini saya tidak bicarakan masalah fisiologis, masalah cara kerja otak, karena itu bukan bidang saya. Ini harus dibicarakan oleh para pakar yang memang ahli khusus dalam bidang ini. Tetapi saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, ketika kita bicara tentang masalah pembaharuan cara berpikir, orang banyak mengalami kesulitan. Orang selalu berkata, Pak, saya mau Pak mengubah cara berpikir saya, supaya saya memiliki hidup yang berbeda. Karena kita tahu saudara, dari pikiran menjadi perasaan, dari perasaan jadi perkataan, dari perkataan menjadi perbuatan, dari perbuatan jadi kebiasaan, dari kebiasaan menjadi karakter, dan karakter akhirnya menentukan kualitas hidup kita. Saudara, ada banyak orang sadar dan berkata, betul Pak, saya harus berubah dalam berpikir, saya harus mengalami pembaharuan dalam berpikir. Saya setuju apa yang firman Tuhan katakan, seperti yang kita sudah baca saudara dalam khotbah-khotbah sebelumnya tentang pembaharuan pikiran. Tetapi mengapa manusia mengalami kesulitan untuk mengubah pikirannya? Saya menemukan dua faktor. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Ini yang tidak pernah dibahas saudara di dalam ilmu-ilmu yang lain. Ilmu psikologi, ilmu kedokteran, ilmu fisiologi tidak pernah membahasnya. Kenapa saudara? Karena kita membahas dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan mengapa orang saudara mengalami kesulitan untuk mengubah pikirannya. Yang pertama secara eksternal. Karena pikiran manusia dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat yang pertama dan kedua berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Manusia berdosa, Alkitab katakan saudara, mati secara rohani. Maksudnya apa saudara? Saudara baca dalam kitab Kejadian, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, kalau mereka makan buah yang Tuhan larang, pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Itu yang dimaksud mati secara apa? Mati secara rohani. Itu bicara tentang hubungan yang terputus. Hubungan yang akhirnya saudara manusia tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan. Harus saudara ada keselamatan dari Tuhan. Ini kita sudah bicarakan berkali-kali saudara. Jadi ketika kita katakan kita mati secara rohani, mati itu kan artinya putus hubungan. Putus hubungan. Jadi hubungan manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus itu terputus. Yang kedua kita menemukan saudara, manusia yang berdosa, yang mati secara rohani, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Sehingga akhirnya hidup dalam muka Allah. Apa yang dimaksud dengan penguasa kerajaan angkasa? Terjemahan bahasa Inggrisnya, the ruler of the spiritual powers in space. The spirit, nah lihat, the spirit, roh, who now controls the people who disobey God. Roh yang menguasai manusia yang tidak taat kepada Allah. Saudara, ternyata ketika manusia berdosa,
secara eksternal. Ada yang disebut dengan penguasa kerajaan angkasa. Seluruh penafsir Alkitab, saudara boleh buka para penafsir Alkitab yang betul-betul menyelidiki firman Tuhan dengan benar. Saudara boleh lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani. Saudara akan menemukan ungkapan ini menunjuk kepada penguasa kegelapan, kuasa kegelapan. Dan ternyata penguasa kerajaan angkasa ini menguasai pikiran manusia. Dalam ayat yang ketiga berkata, saudara, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi saudara, Alkitab mengatakan penguasa kerajaan angkasa itu menguasai pikiran manusia berdosa. Ini disebut dengan pengaruh eksternal, pengaruh dari luar manusia. Saudara, kalau saudara baca dalam Alkitab, sejak dalam Kejadian pasal yang ketiga kita menemukan ada yang namanya peperangan rohani. Pekerjaan iblis, saudara, adalah apa? Menguasai pikiran. Coba lihat dalam Kejadian pasal 3 yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari antara segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan, buahnya bukan. Pengertian di sini, saudara, yang masuk ular sini adalah si iblis. Dan pekerjaan iblis adalah apa, saudara? Dia mencoba menguasai pikiran manusia. Caranya gimana? 5D, sudah lihat 5D. 5D. Distractions, deceptions, dependency, dominion, and distraction. Saya ulangi lagi, saudara. Lihat lagi nih. Distractions, deception, dependency, dominion, and distractions. Distraction itu artinya apa? Jadi pikiran kita dialihkan. Ketika si ular tua itu, si iblis, berkata kepada si Hawa perempuan itu, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan, buahnya bukan. Jadi saudara, ada semacam kayak pengalihan. Mengubah fokus, distraction. Saya sudah bicara banyak, saudara. Pikiran kita, saudara, itu ada yang namanya fokus. Pikiran kita, saudara, hanya bisa satu fokus saja. Nah, ketika Adam dan Hawa, saudara, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan mereka harus melayani Tuhan, mereka menerima otoritas Tuhan, saudara, untuk menguasai bumi. Tetapi, saudara, si iblis ini tahu gimana caranya untuk menguasai yang namanya Adam dan Hawa ini dari pikirannya. Ada yang namanya distraction, dialihkan. Salah satu masalah, saudara, kita ibadah di rumah adalah apa? Distraction. Banyak yang berkata, apa, kalau ibadah di gedung gereja kita bisa lebih fokus. Betul. Ya, kalau lagi ibadah di rumah, seperti sekarang, saudara mungkin mengikuti ibadah dari rumah. Tiba-tiba, saudara, ada yang ketok pintu. Tiba-tiba paket. Tiba-tiba ada GoFood yang sudah datang. Saudara, itu namanya distraction. Kita kehilangan fokus. Nah, setelah manusia gak langsung dikuasai, tapi dialihkan dulu, kehilangan fokus, ditipu. Karena kenapa, saudara? Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, yang namanya si iblis, bapa segala pendusta, mengatakan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Itu adalah tipuannya, deception. Dan kalau manusia tertipu, dan manusia mulai bergantung, ya, dependency, dibuat bergantung. Ketika seorang mendapatkan yang namanya ramuan-ramuan yang sebenarnya dari kuasa kegelapan, jimat-jimat, ya saudara pasti tahu, ya, ada segala macam bentuk jimat-jimat, opo-opo, ya, orang mau bilang pakatang, yang fufu begitu, ya. Maka manusia mulai mengalami namanya dependency, tergantung, kebergantungan, dan akhirnya kuasai dominion, dan akhirnya distraction, mengalami penghancuran. Saudara-saudara, mengapa manusia sulit mengubah pikirannya? Karena manusia yang berdosa, saudara, secara eksternal, pikirannya dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Kalau begitu, saudara, bagaimana, saudara, kita mengatasi masalah ini? Bagaimana kita bisa mengubah cara berpikir manusia yang berdosa yang dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa? Saudara baca dalam Efesus 6 ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau begitu, saudara, kita memahami bahwa kita, saudara, bukan sekedar bicara tentang cara berpikir
Karena kita kalau ngomong cara berpikir, maka ilmu psikologi akan mencoba menjawabnya. Yang namanya ilmu kedokteran mencoba menjawabnya dari segi struktur otak, saraf-saraf otak. Tapi kita menemukan dari firman Tuhan, ternyata ada lebih dari itu. Bahwa ada yang namanya satu peperangan rohani. Karena kalau sudah baca dalam Alkitab, suatu peperangan kita bukan melawan yang namanya darah dan daging. Kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu, tuna yang gelap ini dan roh-roh jadi udara. Makanya kalau sudah baca dalam Alkitab, saudara, ada banyak orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan. Tapi orang Kristen diajar oleh Tuhan Yesus, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Kenapa? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan orang yang membuat kita sakit hati. Kita bukan melawan orang-orang yang tutup gereja, yang bakar gereja. Bukan bos saudara di kantor yang membuat saudara sakit hati, itu menjadi musuh saudara. Bukan mertua saudara yang membuat saudara mungkin rasanya gak nyaman kalau berjumpa. Sehingga saudara berdoa terus dan berkata, Tuhan, cabut nyawanya Tuhan. Kenapa kita baca dalam Alkitab, saudara? Orang-orang Kristen diajar tidak boleh, saudara, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian kau menemukan bara api di atas kepala lawanmu. Karena perlawanan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saudara boleh baca kesaksiannya Mukendi. Yang berjudul direbut dari cengkeraman iblis. Mukendi ini menceritakan dalam bukunya, saudara. Mukendi ini dulu dukun yang sangat sakti dari Zaire, Afrika. Dukun Afrika nih. Tapi dalam bukunya dia menceritakan bagaimana dia bertobat. Dan dia cerita sebelum dia bertobat menjadi seorang dukun. Wah, saudara, benar-benar nyata. Ini yang seringkali tidak kita sadari, saudara. Kenapa, saudara? Ada seseorang atau ada sebuah komunitas, ada satu daerah, ada satu wilayah yang kok perbuatannya, sikapnya, karakternya jahat banget. Oh, saya bisa memberikan banyak kesaksian, saudara, tapi nanti akan tunjukkan beberapa kesaksian. Mungkin ini menceritakan bahwa ada struktur pemerintahan dari si iblis. Strukturnya jelas. Jadi Alkitab kita benar, saudara. Jadi kita bukan melawan yang namanya darah dan daging. Ada yang namanya penguasa kerajaan angkasa yang menguasai manusia berdosa. Worldview manusia modern sulit memahami kebenaran ini. Tetapi kalau saudara membaca buku-buku tentang peperangan rohani, kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Contohnya, di Argentina ada kota yang namanya Resistencia. Kota ini berpenduduk 400.000, itu sukar sekali dijangkau sampai waktu itu. Tapi setelah ada peperangan rohani, ada pendoa-pendoa sahabat yang berdoa, apa yang terjadi, saudara? Terjadi tuayan, terjadi pelipat ganda jemaat, terjadi gereja-gereja yang berdiri, bahkan wali kotanya pun terima Tuhan Yesus. Di Amerika, saudara, ada kota yang namanya Cedar Rapids. Para pendoa-pendoa khusus, saudara, mereka berdoa. Mereka berdoa dengan peperangan rohani. Saudara mungkin pernah mendengar khotbah saya pernah mengkhotbahkan tentang 7 jenis doa. Nah, saudara boleh lihat kembali ya di channel YouTube ini, saudara, tentang 7 jenis doa. Salah satunya doa peperangan rohani. Doa peperangan, spiritual warfare prayer. Ya, saya tidak akan jelaskan di sini, saudara. Tetapi ya, kita harus lakukan ini, saudara. Untuk melawan yang namanya penguasa kerajaan angkasa. Jadi di kota Cedar Rapids ketika para pendoa berdoa, saudara, angka kriminalitasnya turun sebesar 17%. Di Amolonga, Guatemala, ketika hamba-hamba Tuhan di sana hidup dalam unity, dalam kesatuan, mereka doa sama-sama. Walaupun mereka adalah orang-orang yang katanya punya tradisi bergereja, tapi mereka adalah orang Kristen yang cuma di luarnya saja, tapi dalam hatinya, keyakinannya mereka, praktek hidupnya mereka dikuasai oleh yang namanya satu kepercayaan yang menyembah Dewa Maksimon. Tetapi ketika para pendoa berdoa sama-sama, saudara, mengadakan peperangan rohani, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah pemimpinnya atau dukunnya itu bertobat. Dan ketika dukunnya bertobat, saudara, apa yang terjadi? Pengikutnya juga bertobat. Dan ketika saudara pengikutnya bertobat, kota tersebut dirubah Tuhan. Kota Amolonga menjadi sebuah kota yang pada waktu itu, saudara, penjaranya jadi kosong. Bukankah zaman sekarang, saudara, kita menemukan ada banyak masalah di tengah-tengah kita. Penjara kita di Indonesia over capacity. Wah, saudara, ini jadi pergumulan buat kita. Saudara, tetapi
firman Tuhan memberikan jawaban. Kenapa ada sebuah kelompok masyarakat, kenapa ada sebuah kota, kenapa ada sebuah wilayah, kenapa ada sebuah provinsi, kenapa ada sebuah negara. Itu mereka melakukan satu tindak kejahatan kriminal tertentu. Saya pernah baca di Amerika Latin, ketika ada seorang hamba Tuhan melewati ke negara lain, mereka melakukan penginjilan. Ternyata saudara, negara tersebut sulit diinjilin. Padahal mereka memiliki yang namanya karakteristik yang mirip, saudara. Kenapa itu terjadi? Itu yang disebut dengan penguasa kerajaan angkasa yang membuat seseorang memiliki pikiran yang jahat. Saudara-saudara, saya pernah mendengar langsung kesaksian pertobatan seorang suami karena istrinya berdoa dengan doa peperangan. Apa yang dilakukan oleh si istri? Suaminya ini ternyata, ya kita tahu dalam pernikahan seringkali masalah perselingkuhan, masalah simpanan pedesaan si maskot, simpanan masyarakat kota. Tapi puji Tuhan, istri ini dia sungguh-sungguh berdoa. Suami tetap mengasihi. Ya saya tahu kadang-kadang kan wanita main dengan perasaan. Ada seorang istri datang ke pendeta dan berkata, Pak Pendeta, saya udah gak sanggup lagi dengan suami saya. Karena suami saya kasar sama saya, kalau ngomong keras, kasar, gak jelas. Karena ngomongnya cuma gitu. Terus Pak Pendeta tanya, Ibu, apakah Ibu sudah membalas kejahatan dengan kebaikan? Apakah Ibu sudah menumpukan bara api di atas kepala suami Ibu? Ini Ibu langsung berhenti nangis. Langsung berkata, Pak Pendeta, kalau bara api belum, tapi teh panas, kopi panas sering. Maksudnya apa? Ketika nih suami bentak istri ini sediain teh, tapi belaga kepleset, belaga kesandung, ya tehnya nyiram suaminya. Saudara, ini namanya saudara, seorang istri yang tidak memahami tentang kasih agape. Dalam pernikahan saya selalu katakan, ya pernikahan itu dicocok-cocokin sampai cocok. Ya, mesti frekuensinya sampai sama gitu. Ya, kalau zaman dulu kita kalau cari gelombang radio tuh frekuensinya mesti pas sama tuh. Nah, pernikahan tuh mesti gelombangnya mesti sama. Gelombangnya apa? Kasih agape. Kalau yang satu cuma eros, kasih selfish, kasih yang pentingan diri, kasih yang berkata gue, aku. Eke. Gelombangnya gak nyambung, susah. Nah, kalau kasih agape ini, ya, yang buat pernikahan tuh nyambung terus. Pak, tapi gimana Pak? Kalau suami yang selingkuh. Saya berkata saudara, sesuai firman Tuhan, kasih menutupi segalanya. Love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Istri ini berdoa, terus berdoa. Dan ketika suaminya pulang, tidur. Kadang-kadang dini hari, istri berdoa. Doanya apa? Doa peperangan. Nah, tolong ya ibu-ibu kalau mau mempraktikkan ini, jangan keras-keras doanya. Ya, jangan sampai suami lagi tidur kaget bangun karena istri berkata, jadi dia berdoa dengan otoritas dalam nama Tuhan Yesus. Itu doa peperangan. Doa peperangan, doa yang menggunakan otoritas dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16. Saudara, singkat cerita saudara. Suami yang hidup dalam dosa perzinahan, hidup dalam dosa perselingkuhan, Tuhan bisa ubahkan. Ajaib saudara, ajaib. Tiba-tiba ini suami pengen ikut ke gereja. Dan suaminya dijamah Tuhan. Nah, ketika ini suami kepengen mencari Tuhan, pengen berjumpa dengan Tuhan, pengen dipulihkan, itu kan berarti saudara, pikirannya semua dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Saya pernah konseling seorang istri, suaminya saya kenal, saya gak bisa cerita secara spesifik ya. Tapi dia kaget ketika suaminya ini konseling. Dia kaget suaminya di belakangnya, badannya itu ada tato yang bertuliskan ya huruf-huruf dalam bahasa tertentu. Dia kaget. Dan setelah itu saudara, suaminya ya jatuh dalam dosa perzinahan. Ternyata saudara, dia berjumpa dengan seorang wanita dan wanita itu pakai kuasa gelapan. Saudara mungkin pernah mendengar kesaksian dari almarhum Pak Robi Sugara yang tinggalkan 14 tahun lamanya istri dengan anak-anaknya. Istrinya bersaksi bahwa suaminya tinggalkan dia dengan 7 anaknya. Itu karena kenapa? Karena ikut perempuan yang memakai kuasa gelapan. Tolong Bapak Ibu sekalian lihat. Ini dari bukunya Dr. Ed Murphy. Dr. Ed Murphy itu menemukan. Jadi ada orang saudara yang harus dilayani doa peperangan. Doa pelepasan, deliverance ministry, deliverance prayer. Saudara lihat nih.
Dari pikiran jadi perbuatan. Dari perbuatan akhirnya ada perbuatan kebiasaan buruk. Dan akhirnya dia terikat, mulai sulit dilepaskan. Ketika mulai sulit dilepaskan, ada keterikatan. Masuk kepada tadi saya sebut dominion, keterikatan penuh. Saudara-saudara, lihat itu. Ini sudah ada ikatan kuasa gelap, sudah ada rohnya. Saya ketemu ada seorang wanita, dia belajar ilmu bela diri. Dan bawaannya apa, saudara? Bawaannya dia pengen ribut terus pada dia perempuan. Laki-laki dia lawan, saudara. Kami layani dulu waktu kami pelayanan di Jawa Tengah, saudara, kami layani wanita. Aduh, pas kami doakan dia manifestasi, dia berontak-rontak. 5 laki-laki harus pegang dengan susah payah. Saya ingat waktu itu saya pakai jam tangan. Dia tendang tangan saya, jam tangan saya sampai copot. Jadi dia bukan sekedar belajar ilmu bela diri, hati-hati, saudara. Itu ternyata ada rohnya, ada keterikatan, ada bondage-nya. Ada seseorang yang pakai jimat. Ini pernah kami layani juga, saudara. Mimpi buruk terus. Bahkan ada orang yang mau meninggal, gak bisa meninggal. Kenapa? Karena dia pegang kuasa kegelapan. Oh, pikirannya dikuasai oleh yang namanya kuasa kegelapan. Penguasa kerajaan angkasa. Yang membuat orang ini hidup menurut hawa nafsu. Waduh, ngeri, saudara. Kehidupannya seperti begini. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Supaya orang bisa berubah pikirannya. Kita berkata dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara, kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, ada kemenangan, ada otoritas yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita tahu, saudara, ada seseorang, ada sekelompok masyarakat, ada satu daerah, ada satu kota, ada satu wilayah, ada satu negara yang kita tahu, saudara, ini ada penguasa kerajaan angkasa. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan kita percaya ada kemenangan yang terjadi yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saudara, yang kedua, mengapa manusia sulit mengubah pikirannya? Yang kedua saya menemukan, karena ada pikiran yang dikuasai oleh keinginan daging. Tadi secara eksternal ada penguasa kerajaan angkasa. Sekarang secara internal kita menemukan ada yang namanya keinginan daging. Roma 8 ayat yang kelima, mari kita baca. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa artinya daging di sini dalam bahasa ini? Kata sars. Kata sars dipakai 147 kali dalam perjanjian baru. Ini bisa menggambarkan tubuh manusia secara keseluruhan. Ini bisa bicara tentang makhluk hidup. Tetapi kata sars, manusia yang disebut dengan manusia kedagingan disebut sarkikos, adalah manusia yang memiliki tabiat yang dipengaruhi, influence by sin. Dan hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu yang disebut dengan perbuatan daging. Atau pikiran hal-hal yang dari daging. Saudara, kalau saudara baca dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 jelas. Bahwa pikiran yang dikuasai oleh keinginan daging menghasilkan apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Secara internal, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia dikuasai oleh pikiran-pikiran yang dari daging, sehingga menghasilkan yang disebut dengan perbuatan daging. Tetapi kalau seseorang, saudara, pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus, maka pikirannya menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, bagaimana kita mengubah pikiran dari keinginan daging kepada keinginan roh? Ini yang sering kali, saudara, menjadi pergumulan banyak orang Kristen yang berkata, Pak, roh penurut tapi daging lemah. Saya pernah ketemu ada anak muda yang berkata, Om, ya Om, kan Om tahulah, Om pernah muda. Dia bilang, ya jelas saya pernah muda. Ya sekarang pun masih muda gitu ya. Ya Om tahulah anak muda. Kita sih tetap kepengen Om. Ya hidup, ya apa kata Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Kita tahu Om gak boleh begini, gak boleh begitu. Ini gak boleh Tuhan gak mau. Tapi gimana Om? Roh penurut tapi daging lemah. Saya manusia kedagingan Om. Saya manusia tetelan. Ya, yang sekilo 138.000. Ya, saudara,
bagaimana kita mengubah pikiran dari keinginan daging ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara. Maka manusia dikuasai oleh namanya keinginan daging. Nah, ini yang berbeda, saudara, dengan ilmu psikologi. Ilmu psikologi selalu mengatakan manusia ketika lahir seperti kertas putih. Suci pikirannya. Oh enggak. Kita mengatakan dalam Mazmur jelas. Daud berkata sejak dalam kandungan dia telah berdosa. Manusia ketika lahir ke dalam dunia. Dalam Alkitab Roma 5 ayat 12 diperhitungkan dosa Adam, dipertalikan dengan dosa Adam. Maka manusia tidak perlu diajar berbuat dosa, manusia berdosa. Manusia berbuat dosa. Anak kecil dia perlu dihajar berbohong, dia akan berbuat bohong. Bagaimana saudara? Mengubah pikiran dari keinginan daging kepada keinginan roh. Yang pertama, Roh Kudus harus menginsafkan akan dosa kita. Dan kalau ia datang, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat ke-8, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. And when he comes, maksudnya Holy Spirit, Roh Kudus, he will convict the world about the guilt of sin and the need for a savior, and about righteousness and about judgment. Saya baca kesaksian seorang preman yang bertobat, namanya Padalan Pangaribuan. Mohon maaf nih saudara ya, orang Batak nih, mohon maaf. Dia dibesarkan oleh seorang ayah yang keras. Jadi tidak pernah dapat kasih sayang dari ayah. Ayah yang pukulin dia, gebukin dia sehingga dia berontak dan tinggalkan rumah. Dia bergaul dengan teman-teman sejak SMA. Dia udah bikin segala macam kacauan. Yang namanya judi, mabok, kekerasan, mukul orang, segala macam udah. Dia sudah lakukan. Segala macam perkara saudara yang mengerikan dia sudah lakukan. Saudara, terus dia pikir udah. Supaya saya berubah, saya menikah. Memang permulaan ketika dia menikah, kelihatannya dia baik. Tapi setelah itu, kacau. Kadang kenapa? Saudara-saudara, ketika seseorang dikuasai oleh keinginan daging, ya, tadi saya katakan saudara, itu yang membuat dia sudah mengasihkan yang namanya perbuatan daging. Automatically. Jadi tetap saudara, walaupun dia berkata, nanti kalau saya menikah, saya jadi baik. Berapa banyak di antara kita saudara, yang juga seperti itu. Yang berkata saya juga, nanti deh, ya enggak. Nanti kalau saya udah dapat kerjaan, saya menjadi baik. Ternyata pas dapat kerjaan punya uang, pakai narkoba. Itu terjadi saudara. Itu terjadi berkali-kali. Saudara, akhirnya dia menikah. Udah masih dia melakukan yang namanya segala macam kejahatan. Istrinya menderita. Dia punya anak. Tapi anaknya gak dirawat. Dan satu kali anaknya jatuh sakit. Puji Tuhan, ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini melayani dengan kasih Tuhan. Melayani dengan sungguh-sungguh. Dan ketika ini hamba Tuhan datang ke rumahnya. Pas dia pulang, dia lihat. Dia marah sama hamba Tuhan. Sebenarnya dia udah mau bunuh. Dia mau ambil pisau, tapi dia punya kesaksian. Dia berkata keanehan terjadi. Saat dia mau ambil pisau, dia tidak mampu untuk mengangkat pisau. Berulang kali hal tersebut dicobanya, tapi hasilnya tetap sama. Ini artinya kuasa Tuhan bekerja. Dan sejak itu saudara, dia mulai sadar. Ya, saya mau katakan hamba Tuhan ini bukan karena dia sakti mandraguna. Tolong saudara ya, jangan dianggap yang nama hamba Tuhan itu kayak malaikat melayang-layang. Tetap hamba Tuhan, saudara, manusia biasa yang saudara mesti doakan juga, mesti topang. Tetapi ya, kalau kita semua, siapapun saudara bukan seorang pendeta, bukan seorang hamba Tuhan, gak punya gelar PDP, PDM, PDT, gak punya gelar yang namanya STH, MAMD, MTH, PHD, dan PPD, Mikro Angkul, Tebas, Limuruli, dan sebagainya, saudara. Tapi kalau saudara percaya firman Tuhan, maka ada otoritas perlindungan Tuhan. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saudara, singkat cerita, akhirnya dia mengalami jamahan Tuhan. Dan dia kaget, saudara. Ketika Roh Kudus bekerja, menginsafkan dia akan dosa. Pikirannya diperbaharui. Dia yang semula berkata tidak mungkin saya bisa mengubah hidup saya. Saudara, hidupnya berubah. Hal yang berikutnya adalah dia harus menyalipkan keinginan dagingnya. Dalam Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. We have killed our selfish feelings and desires. Menyalipkan keinginan daging. Artinya apa? Kita telah mati terhadap dosa. Roma 6 ayat 11 berkata, kalau kita telah menyalipkan daging, kita mengatakan kita telah mati terhadap dosa. Saudara, kalau saudara
berbicara sama orang yang sudah meninggal. Orang tanya sama saya, Pak, kalau saya ke kuburan orang tua, boleh gak ngomong-ngomong? Gak usah, saya bilang. Saya suka cerita, saudara, dulu waktu saya masih kecil, saya suka ke kuburan opa saya di Petamburan, Kober situ. Papa saya dulu belum bertobat, ya, belum lahir baru dalam Kristus. Kristen, tapi di kuburan ngomong, apa ngomong gitu, curhat. Saya sama adik saya waktu itu, diem aja. Yang buat kami agak sedikit derdap adalah apa? Pas mau tinggalkan kuburan, papa saya bilang, ayo kasih dah sama opa, Wih, ya udah, kan disuruh kan sama papa, kita kasih dah aja, dah opa, gitu. Ya, ambil pelan-pelan. Kenapa? Karena takut ada suara danyong gitu ya, gak? Saudara, itu mati hati putus hubungan, mati bukan pingsan. Banyak orang Kristen tidak pingsan terhadap dosa, tidak mati terhadap dosa, cuma pingsan. Saya ulangi lagi, banyak orang Kristen dia tidak mati, dia cuma pingsan terhadap dosa. Jadi artinya apa? Begini saudara, kalau orang pingsan kan dia bisa siuman lagi, sadar lagi. Ya, orang sudah mati ditawarin minuman, ya. Gak ada respon. Kalau dia respon berarti dia belum mati. Ya kan? Ada orang yang tawarin minuman sama temennya. Dia berkata, gue udah gak minum lagi. Ya, tapi temennya mendesak dia. Udah dah, dikit. Terus, karena dia gak enak sama temennya. Gue gak minum ya. Gue cium aja ya minumannya. Saudara, orang sudah mati masih bisa nyium gak? Ya, masih bisa mencium sesuatu gak? Gak bisa. Itu namanya gak mati, pingsan. Saudara, kalau saudara baca bukunya Watchman Nee, The Normal Christian Life, saya baca dalam versi bahasa Indonesianya. Ini sebuah buku yang sudah terjual 250.000 kopi, ini salah satu buku bestseller. Ya. Saudara, ternyata yang namanya Watchman Nee, saudara, baru sadar. Selama itu dia berjuang, dia berusaha untuk hidup kudus. Tapi kalah terus. Ketika dia baca Roma 6 ayat yang ke-11, dia sadar. Harus dia mati terhadap dosa. Dan ketika dia mendapatkan penerangan rohani, divine illumination, rema, itu istilahnya orang karismatik, rema. Langsung dia teriak-teriak, loncat, berkata, saya telah mati. Teman-temannya bingung. Saudara, tapi dari situ, Watchman Nee, saudara, menjadi orang Kristen yang hidupnya berubah. Karena pikirannya berubah. Tidak lagi pikirannya dikuasai oleh kehendak daging, tapi pikiran Roh Kudus. Kenapa, saudara? Karena dia berkata, saya telah mati terhadap dosa. Saya suka menceritakan kisah Bapak Gereja Agustinus yang dulu pernah hidup 12 tahun dengan seorang wanita. Setelah dia bertobat, ditinggalkan tuh wanita, di mana dia hidup selama 12 tahun dengan perempuan itu. Satu kali dia ketemu dengan perempuan ini, saudara, di tempat ramai di pasar. Ini wanita langsung, Agustinus. Langsung dia jawab, mohon maaf, kamu ketemu Agustinus yang salah. Enggak, kamu kan dulu yang ini. Agustinus yang dulu sudah mati. Agustinus yang sekarang, Agustinus yang hidup. Yang lain. Perempuan itu kaget, saudara. Apa maksudnya? Dia gak ngerti. Saudara, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Ketika kita dibaptis, arti kita mati bersama Kristus. Ketika kita, saudara, hidup, ya, keluar dari baptisan, itu artinya kita hidup bersama dengan Kristus. Hidupku bukan hanya engkau lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Kita harus punya penyerahan total terus menerus. Dalam Roma 6 ayat 13, jelas firman Tuhan katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Bagi orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Lihatlah kata menyerahkan, serahkanlah. Ya, serahkanlah. Itu kata Yunani adalah paristemi. Itu suatu perintah yang terus menerus. Paristemi merupakan istilah ibadah dalam bait Allah, di mana orang Israel mempersembahkan korban. Kalau dalam perjanjian lama yang kita persembahkan adalah korban binatang, tapi yang kita persembahkan setelah kita hidup dalam Kristus adalah apa? Hidup kita yang kudus berkenan kepada Tuhan. Itu adalah korban yang sejati, ibadah kita yang sejati, dan itu harus dilakukan terus menerus. Kadang kenapa? Ketika kita, saudara, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Efesus 5:18, saudara. Itu artinya kita dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Terjemahan bahasa Inggris Amplified berkata, but be filled with the Holy Spirit
and constantly guided by Him. Banyak orang Kristen cuma hari Minggu doang dibimbing Roh Kudus. Cuma hari Minggu dia berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Hari lain, noni kudus, Roh Kudus. Saudara lihat nih botol. Botol ini saudara menggambarkan ada ruang udara. Karena botol ini saudara hanya setengah terisi air. Kalau kita mau membuang seluruh udara, kita harus isi penuh. Tapi kalau kita saudara tidak mengisi penuh botol ini, ada udara. Nah kalau saya ibaratkan, air itu adalah pikiran dari Roh Kudus. Udara itu adalah pikiran dari daging. Kalau saudara berkata, Pak gimana caranya Pak? Supaya saya memiliki pikiran yang diperbaharui. Saudara tidak bisa pakai kekuatan sendiri. Saudara boleh belajar berbagai macam teknik-teknik psikologi modern. Saya udah baca banyak teknik-teknik psikologi modern. Dan beberapa orang yang jadi pengajar teknik-teknik psikologi modern. Banyak yang hidupnya juga berantakan, saudara. Rumah tangganya juga hancur, saudara. Tidak bisa. Kita tidak bisa pakai kekuatan sendiri karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus minta supaya Roh Kudus yang mengisapkan kita akan dosa. Kita menggenapi firman Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara lihat ini gambarnya. Ketika orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Penuh. Terus menerus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sepanjang hari penuh Roh Kudus. Maka hidup saudara menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan Alkitab mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saya mau simpulkan saudara. Mengapa manusia mengalami kesulitan untuk mengubah pikirannya? Karena manusia pikirannya dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Pergunakan otoritas dalam nama Tuhan Yesus. Maka kita mengalami peperangan. Pikiran manusia dikuasai oleh keinginan daging. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Maka hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama saudara. Kita berdoa. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama saudara. Kita berdoa. Dimanapun saudara berada saat ini. Angkat tangan saudara. Sebagai komitmen iman. Angkat tangan saudara. Supaya saudara selalu memiliki pikiran dari Roh Kudus. Kalau mungkin ada yang berkata, Pak sulit mengubah pikiran saya. Mungkin ada yang berkata, Pak pikiran saya diwarnai dengan pikiran yang aneh-aneh. Pikiran kebencian, sakit hati. Pikiran yang membuat saya tidak bisa memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa, kami menyatukan hati dengan umat-Mu, dengan anak-anak-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Supaya pikiran kami Tuhan adalah pikiran dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyalibkan setiap keinginan daging. Dan kami menyatakan kami telah mati dalam dosa. Hidup yang kami miliki bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Dan kami mau menyerahkan hidup kami menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan kami mohon supaya Roh Kudus memenuhi hidup kami terus menerus. Supaya hati, pikiran kami, hidup kami, perbuatan kami, karakter kami diwarnai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Kalau pikiran kami adalah pikiran dari Roh Kudus, maka kami memiliki satu pembaharuan pikiran. Ketika kami mengalami pembaharuan pikiran, maka ada sukacita, ada kemenangan, ada perkataan haleluya, puji Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan itu dimeteraikan dalam hati kami. Bapa, kami berdoa bahwa saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bersyukur Bapak untuk Pak David Silaban, untuk Ibu Sumi Atmaja, untuk Ibu Kori Florentina, untuk Saudari Farida Ramayana Ginting, untuk Ibu Rita Pangke, untuk Saudara Nicholas Hasiando Kusuma, untuk Saudari Haldila FSMK Aplef, untuk Adi Benici Francisco Azali, untuk Saudara Chandra P. Tampu Bola, untuk Saudara Lani, untuk Adi Joel Renol Wayulo, untuk Bapak Risang Wahyu Ibo, untuk Ibu Korina Ria Dolok Saribu. Kami berdoa Bapak supaya anak-anak-Mu ini selalu dalam berkat dan anugerah Tuhan. Hidupnya selalu di dalam kuasa, pertolongan, perlindungan Tuhan. Apapun yang anak-anak-Mu ini kerjakan Tuhan. Kami tahu Tuhan,
ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat yang Tuhan sertai dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Indonesia. Walaupun kami masih harus menghadapi situasi yang disebut dengan pandemi COVID-19, tapi kami percaya Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia. Kami bersyukur juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang belum bisa beribadah secara normal, belum bisa beribadah secara onsite. Tapi kami Tuhan tetap setia untuk beribadah bersama, walaupun secara online, secara daring. Dan Tuhan memberkati kesetiaan kami. Tuhan memperhitungkan kesetiaan anak-anak-Mu dalam beribadah. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk persembahan dari anak-anak-Mu yang mereka bawa dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan persepuluhan dari anak-anak-Mu, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, persembahan EH Peduli, persembahan misi, persembahan sponsorship dari battle. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara, angkat tangan saudara sebagai tanda supaya Roh Kudus memimpin hidup saudara. Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Pikiran dari Roh Kudus selalu menguasai langkah-langkah hidup kita. Mari aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha, pekerjaan, dan pelayanan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Diberkatilah masa depan hidup saudara. Sesuai kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasihlah Bapa, persekutuan, pimpinan, pengurapan, dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kita semua setelah mengalami lawatan Tuhan. Jadi kalau orang berkata pikiran tidak bisa diperbaharui berubah, bisa. Ya, asal apa? Asal kita percayakan firman Tuhan. Amin. Walaupun pikiran manusia bisa dikuasai oleh yang namanya penguasa kerajaan angkasa, dikuasai oleh keinginan daging, tapi dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita bisa menghasilkan yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetap kita terus menghimbau untuk mengikuti vaksin. Ya, sangat dipermudah sekali sekarang oleh pemerintah untuk vaksin. Masuk mall juga harus vaksin. Pergi ke restoran juga harus vaksin. Nanti kalau ibadah onsite kita pun mewajibkan jemaat yang beribadah harus sudah vaksin. Ya, kita di tim pelayanan semuanya sudah divaksin. Walaupun juga tetap melalui swab antigen juga. Jadi tetap dukung program pemerintah untuk mengikuti program vaksin. Puji nama Tuhan, dan tetap mengikuti prokes ya. 6M, jangan lupa untuk memakai masker, masker double. Di sini kita kalau di gereja kita memakai masker minimal 4 ply ataupun masker bedah dan didouble dengan kain. Ya, mencuci tangan dengan air mengalir. Jangan lupa menjaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Menjauhi kerumunan, batasi mobilitas, dan interaksi, meningkatkan imun dan iman. Puji nama Tuhan, stay healthy and God bless you all. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku.